Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah persekutuan doa pagi, kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, dan saya akan membacakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-54. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Hari ini kita mendengar kembali sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan, yaitu Daud. Daud dipilih oleh Tuhan secara khusus. Meskipun secara tampilan luarnya, secara tubuh fisiknya tidak meyakinkan. Tetapi Tuhan melihat hati Daud. Dia masih sangat muda, wajahnya masih kemerah-merahan, dan mukanya pun juga dikatakan elok.
Dalam kondisi seperti itu, Tuhan ingin memberikan ujian untuk mengetahui bagaimana isi hati Daud ketika dia diperhadapkan dengan kondisi yang real. Ketika dia diperhadapkan dengan musuhnya, apakah imannya tetap tertuju kepada Allah yang telah memilih dia menjadi Raja Israel. Dan nas firman Tuhan hari ini yang kita baca, mengisahkan ketika Daud hadir di medan pertempuran. Tentara Israel berhadapan dengan tentara orang Filistin. Dan dari sekian banyak tentara orang Filistin itu tampillah seorang pahlawannya yang gagah perkasa. Seperti digambarkan seperti sosok seorang raksasa. Tubuhnya besar tinggi. Sehingga setiap orang-orang Israel, tentara Israel ketika memandang Goliat ini, pahlawan dari tentara Filistin, mereka semua kecut hati, takut. Termasuk juga Raja Saul. Tiap hari, pahlawan ini tampil di depan menantang pasukan Israel. Tentara-tentara Israel nggak ada seorang pun yang berani untuk menghadapi. Lalu dikatakan suatu kali, ketika Daud hadir, mendengar apa yang diucapkan oleh Goliat ini, hatinya panas. Lalu dia menyampaikan perkataan bahwa kalau tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan Goliat itu, aku yang menghadapi. Dan perkataan Daud ini disampaikan kepada Raja Saul. Dan Daud dipanggil untuk menghadap Saul. Lalu Saul menanyakan apakah betul bahwa Daud itu mampu untuk menghadapi Goliat. Udah katakan, aku akan menghadapi dia. Tapi timbul keraguan dalam diri Saul. Engkau masih sangat muda. Usiamu juga masih sangat muda. Engkau belum banyak pengalaman di dalam ketentaraan. Sedangkan pahlawan Filistin itu, orang Goliat itu, dia sudah terlatih dari sejak mudanya menjadi seorang pahlawan. Jadi percuma kalau engkau menghadap dia, pasti engkau kalah. Tapi dia menceritakan bagaimana dia bisa mengalahkan singa, mengalahkan beruang yang mencoba untuk mencuri, untuk mengambil domba, kambing domba gembalaannya. Dia dikatakan bahwa dia mampu mengalahkan beruang dan juga singa itu. Seperti apa yang aku lakukan. Tuhan menolong aku untuk mengalahkan binatang-binatang seperti itu. Tuhan pun juga akan menolong aku menghadapi Goliat itu. Lalu dikatakan Saul memberikan perlengkapan seorang tentara. Tapi ketika Daud mencoba perlengkapan tentara itu, dia katakan, aku nggak bisa melakukan sesuatu dengan pakaian seperti ini. Aku akan memakai apa yang selama ini aku sering pakai dalam tugas sebagai seorang gembala. Dia maju ke medan pertempuran dengan menggunakan apa dia berperang? Dengan perlengkapan seorang gembala. Tongkat, lalu umban, dan juga dia mempersiapkan 5 butir batu yang licin yang diambil dari dasar sungai, lalu dia masukkan di kantung gembalanya. Heran, sosok Daud ini. Dia datang berperang menghadapi Goliat, dia sudah terlatih sebagai seorang tentara. Goliat datang ke medan peperangan dengan perlengkapan senjata perang yang lengkap. Tapi Daud datang dengan perlengkapan seorang gembala. Tetapi kita jangan lupa, dia datang atas nama Tuhan. Sehingga ketika Goliat melihat tampilan Daud seperti itu, dia mengeluarkan umpatan, hinaan kepada Daud. Dia begitu yakin bahwa dia akan mengalahkan Daud karena Daud seorang yang tidak memiliki sebuah profil pahlawan yang akan berperang seperti itu. Sehingga dari kata-katanya dia mengeluarkan hujatan-hujatan buat Daud, dan dia menganggap Daud itu seorang yang pasti akan ditaklukkan. Tapi apakah Daud takut mendengar setiap ejekan, umpatan yang dikeluarkan oleh Goliat? Tidak.
ungkapan yang sangat luar biasa dikatakan oleh Daud. Di dalam ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hebat. Daud ketika dia berperang dalam nama Tuhan. Tuhan yang berperang, yang berdiri di hadapan Daud. Dan dia begitu yakin bahwa Tuhan yang akan memakai Daud mengalahkan Goliat. Dan itu terbukti kalau kita lihat. Ketika mulai pertempuran, Daud dikatakan mengambil dari 5 batu yang dipersiapkan, dia hanya menggunakan 1 batu. Dia umban itu, dan ketika batu itu dilepaskan, tepat mengena di dahi Goliat. Terbenam di dahi Goliat. Dan Goliat itu pun jatuh. Dia mati. Dia kalah hanya dengan 1 butir batu. Ini terjadi bukan karena Daud yang hebat, tapi karena ada Tuhan yang berperang, yang menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Daud sudah teruji. Ketika dia dipadamkan dengan kondisi yang sulit, dengan lawan musuh dari luar, hatinya tetap tertuju kepada Allah Israel. Dia tetap hidup mengandalkan Tuhan. Dia tidak berani untuk bergerak melakukan sesuatu atas kekuatan dirinya sendiri. Tapi dia berani melakukan itu atas nama Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya menolong Daud, dan Goliat itu pun dikalahkan. Nah, biarlah melalui apa yang kita baca hari ini, yang kita dengarkan pemberitaannya, ini juga boleh mengingatkan kita kembali. Dalam hidup yang kita jalani hari demi hari, kita menghadapi begitu banyak musuh, berapa banyak serangan-serangan yang ingin menghancurkan hidup kita, ingin menguasai hidup kita. Tapi biarlah ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kita katakan, aku menghadapimu. Menghadapi setiap kesulitan, menghadapi setiap serangan-serangan itu, aku menghadapinya dengan nama Tuhan yang aku percaya. Dalam Kristus Tuhan Allahku yang hidup, yang telah menyelamatkan diriku. Sehingga setiap musuh apapun yang sangat ditakuti oleh manusia sekalipun, bersama dengan Tuhan, kita akan mampu untuk mengalahkannya. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar melalui kisah pertempuran Daud melawan Goliat, ini juga boleh menjadi sebuah keteladanan di dalam kami menghadapi berbagai macam serangan musuh yang ada di sekitar kami. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang menakutkan bagi kami, dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami mau menghadapinya dalam nama Tuhan. Kami mau menghadapinya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kami yakin Allah yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, Allah yang hidup, yang akan menolong kami, menjaga kami, untuk kami bisa menghadapi serangan musuh itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, dan terima kasih juga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah doa pagi kami ini. Sesaat lagi kami akan mengakhiri, dan kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpinlah langkah kami, sertailah dan jagalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.